Hai semuanya, perkenalkan, saya Nima Denovilandari, mahasiswa Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar, Fakultas Dharma Carya, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas A pagi semester 5 dengan NIM 2011031028 dan presensi 22. Di sini saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran yang sudah saya buat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA SD dengan dosen pengampu Ibu dosen Ninyoman Mariani SPD MPD. Video pembelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial kurikulum merdeka yang akan saya tayangkan yaitu pada fase B kelas 4 Bab 4, mengubah bentuk energi. Topik A, transformasi energi di sekitar kita. Baik, video pembelajaran akan dimulai. Selamat menonton teman-teman. Adapun tujuan pembelajaran materi kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik memahami konsep kekekalan energi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan bentuk energi di sekitarnya berdasarkan pengamatan. Baik anak-anak, sebelum kita memahami apa itu transformasi energi, kita akan membahas pengertian energi. Apa sih itu pengertian energi? Baik, energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan, atau juga disebut dengan usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani atau disebut dengan ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, kita selalu memanfaatkan energi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Pengertian energi dalam fisika atau ilmu alam adalah suatu kemampuan untuk melakukan suatu kerja atau usaha. Ciri pasti dari energi adalah tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat dibuat. Meski demikian, energi dapat diubah ke dalam bentuk lainnya. Baik, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis energi. Yang pertama, energi kimia. Energi kimia yang dilepaskan berguna bagi tubuh kita untuk membantu kerja organ-organ tubuh, menjaga suhu tubuh, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, keberadaan energi kimia sangat diperlukan oleh manusia. Makanan dan minuman yang kita konsumsi dapat menghasilkan energi kimia yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Contoh energi kimia untuk kegiatan manusia adalah gas, bensin, solar, batu bara seperti gambar di samping, dan minyak tanah. Dan minyak. Jenis energi yang kedua ada energi listrik. Energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegang listrik dengan satuan volt dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt. Energi listrik dapat kita temukan pada alat-alat elektronik di sekitar rumah, contohnya seperti televisi dan radio. Yang ketiga yaitu ada energi panas. Energi panas merupakan bentuk energi yang terbentuk di dalam kerak bumi. Namun, energi panas dapat diperoleh dari berbagai sumber. Misalnya, sumber energi panas berasal dari matahari, panas bumi, api, listrik, atau gesekan dari dua benda. Energi panas yang bisa berpindah-pindah disebut sebagai energi kalor. Apa sih itu energi bunyi? Nah, energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Pada umumnya, energi bunyi akan muncul ketika adanya energi gerak. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena gerakannya. Contoh energi kinetik yang berada dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu mobil dan motor yang sedang bergerak dan melaju kencang. Baik, sebelum kita memasuki materi transformasi energi, mari kita menyimak sebuah percakapan yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Hujannya deras sekali, aku merasa kedinginan karena bajuku basah. Coba kamu gosokkan tanganmu akan menjadi hangat. Gerakan menggosok kedua tangan yang dilakukan menghasilkan energi panas. Saat melakukan itu, kita sedang mengubah energi gerak menjadi energi panas. Manusia tidak bisa menciptakan energi. Untuk memanfaatkan energi,
manusia mengubah bentuk energi yang ada menjadi bentuk energi yang lain. Nah, perubahan bentuk energi inilah yang disebut transformasi energi. Baik, langsung saja kita memasuki apa itu pengertian transformasi energi. Transformasi energi adalah perubahan bentuk energi, di mana suatu bentuk energi diubah menjadi bentuk energi lainnya, tanpa menambah atau mengurangi jumlah total energi di alam semesta. Adapun hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan. Energi tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum kekekalan energi. Manusia memanfaatkan energi dengan mengubah bentuknya menjadi bentuk lain. Umumnya, alat-alat buatan manusia adalah alat untuk mengubah bentuk energi. Dalam aktivitas sehari-hari, banyak sekali perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Langsung saja kita memasuki pada contoh transformasi energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada energi listrik menjadi energi panas. Contohnya pada setrika listrik. Setrika listrik yang dialiri arus listrik akan memanaskan elemen pemanas setrika, sehingga setrika bisa mengalirkan panas pada pakaian dan membuat pakaian menjadi rapi. Contoh yang kedua ada penanak nasi. Penanak nasi juga dialiri arus listrik. Hasilnya, penanak nasi jadi bisa mengeluarkan energi panas untuk menanak nasi. Ini membuktikan bahwa adanya perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Open listrik, alat ini punya ruang tertutup yang menghasilkan panas. Nah, panas itu merupakan perubahan dari energi listrik. Selanjutnya ada energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya yang pertama yaitu kipas angin. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Kabel kipas angin dicolokkan pada terminal listrik. Kemudian listrik mengalir dan menggerakkan dinamo. Dinamo kemudian menggerakkan baling-baling kipas dan mengeluarkan angin yang berhembus. Baik, contoh selanjutnya ada blender. Pada blender membutuhkan energi listrik untuk menyalakannya. Energi listrik yang dialirkan melalui kabel listrik akan menghasilkan gerakan pisau blender, sehingga kita dapat menghaluskan makanan menggunakan blender. Jadi, blender mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Yang selanjutnya ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya yaitu radio. Radio dihubungkan dengan listrik dapat menimbulkan suara. Contoh yang kedua ada bel listrik. Bel listrik yaitu sebuah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi suara dengan menggunakan prinsip elektromagnetik. Selanjutnya ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya. Seperti pada gambar, yang pertama, ketika arus listrik mengalir maka akan menghasilkan cahaya pada lampu. Gambar yang kedua yaitu layar televisi. Saat televisi dinyalakan muncul gambar pada layar sebagai bentuk energi cahaya. Selanjutnya ada energi kimia menjadi energi gerak. Manusia melakukan kegiatan. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan yang dimasuk diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan tadi dirubah menjadi energi gerak. Contohnya yaitu kegiatan manusia saat berolahraga. Contoh lainnya yaitu kendaraan bermotor. Mobil dan motor menggunakan bahan bakar bensin untuk menyalakan mesinnya. Energi kimia dari bensin dirubah menjadi energi gerak. Dan selanjutnya yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Yang pertama ada permainan alat musik. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi dapat dilihat pada aktivitas saat seseorang memainkan musik drum. Contoh yang kedua yaitu tepuk tangan. Gerakan kedua tangan yang ditepuk menghasilkan sebuah bunyi. Ketika kita bertepuk tangan maka akan menimbulkan suara atau bunyi. Pada suatu alat bisa terjadi perubahan energi lebih dari satu kali. Contohnya pada gambar di bawah, yaitu baterai. Baterai menyimpan energi kimia. Ketika digunakan, baterai akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik ini kemudian diubah lagi menjadi bentuk lainnya sesuai fungsi alatnya. Energi cahaya matahari juga bisa diubah menjadi energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya menyimpan energi kimia yang bisa mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik. Seperti pada contoh di bawah, cahaya matahari bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan cara menggunakan panel surya yang menyerap energi matahari. Kemudian, di dalam panel surya akan terjadi proses yang menghasilkan arus listrik. Setelah itu,
Penghubung panel surya akan menyalurkan energi listrik. Dengan begitu, kita bisa memenuhi kebutuhan listrik dari sumber energi alternatif. Namun, tidak semua energi bisa sepenuhnya kita ubah menjadi energi yang kita inginkan. Mari kita lihat pada contoh di bawah. Perubahan energi pada mobil. Saat mengisi mobil dengan bensin, kita mengharapkan semua bensin akan berubah bentuk menjadi energi gerak. Namun, pada kenyataannya, sebagian energi akan berubah bentuk menjadi energi panas dan energi kimia dalam bentuk asap kendaraan. Baik, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kesalahan lainnya. Thanks for watching teman-teman.